Untuk memerankan Dasia, saya berhenti ketemu sama teman-teman saya ada sekitar 6 bulan. Saya berhenti bersosialisasi, saya berhenti berolahraga lari dan tenis yang saya suka banget. Mimpi saya adalah menciptakan kretek terbaik. Tapi di dunia kretek, perempuan hanya boleh menjadi pelinting saja. Ini kretek kita, Mas. Jadi untuk peran Dasia, aku dapat banyak sekali arahan dari Ibu Kamila Andini, sutradara saya, yang secara spesifik sudah merancang kira-kira peran Dasia ini karakternya seperti apa. Dan ternyata rancangan beliau ini sangat jauh sekali dari diri saya yang sebenarnya. Sehingga saya jadi merasa mendapat tantangan yang besar sekali, tapi juga kesempatan untuk bisa explore adalah bagaimana saya harus meng-approach karakter ini yang cara bicaranya beda sekali sama saya, cara ekspresinya juga beda sekali sama saya, gestur tubuhnya, tempo, cara jalannya semua beda sekali sama saya. Saya pernah memerankan sebuah peran periodik sebelumnya, tapi baru sekarang ini saya dapat peran yang benar-benar jauh dari karakter saya pribadi. Dan untuk itu saya akhirnya jadi banyak melakukan pendekatan-pendekatan yang memang secara rinci udah saya kerjain dari pada masa development sebelumnya. Jadi untungnya saya bersyukur banget saya dapat waktu yang cukup untuk development. Saya juga dapat bimbingan dari acting coach Lukman Rosadi yang kebetulan juga berperan sebagai bapak saya. Beliau adalah acting coach kami semua di sini, dan dari beliaulah saya dibimbing juga untuk masuk salah satu nih contoh aja nih buat teman-teman sejauh apa sih gitu ya. Untuk memerankan Dasia, saya berhenti ketemu sama teman-teman saya ada sekitar 6 bulan. Saya berhenti bersosialisasi, saya berhenti berolahraga lari dan tenis yang saya suka banget karena saya pengen melatih badan saya untuk bergerak-geriknya tuh kayak orang di zaman itu, dimana perempuan itu nggak terlalu banyak aktivitasnya atau olahraga lari gitu, nggak mungkin banget gitu. Terus saya berhenti dengerin musik modern, saya dengerinnya cuma musik gamelan sama musik klasik aja buat beberapa bulan. Terus saya jadi antisosial banget deh untuk benar-benar bisa fokus ke peran ini. Itu salah satu contohnya aja dari sekian banyak latihan-latihan yang saya kerjain. Berbeda dengan Dian. Kalau Dian kan temennya banyak. Kalau saya nggak punya teman, jadi saya mau nggak mau harus di rumah terus mikirin Suraya seperti apa. Tapi on a serious note, mungkin poros Suraya itu cukup menarik antara relasi ambisi dan cinta. Dan ada faktor X, yaitu circumstansi. Terkadang tuh kita dihadapi sebuah pilihan-pilihan dalam hidup yang kita pun nggak bisa, berat untuk memilihnya begitu. Di antara lain, Suraya itu juga punya latar belakang yang cukup gelap. Dia itu bisa dikatakan ya antisosial juga, dia itu penyendiri, pemberontak. Tapi di saat dia bertemu ke keluarga Idrus dan melihat sosok Dasia yang begitu kuat, yang begitu progresif, yang begitu emansipatif, dia melihat bahwa ada kemiripan. Secara sosial kami berdua ini kayak diasingkan begitu. Di situ mungkin Suraya merasa bahwa kayaknya nih gue mulai seneng deh ini sama nih cewek gitu. Jadi proses-proses itu yang mungkin saya coba resapi untuk karakter Suraya, karena Suraya itu sebenarnya walaupun archetype-nya itu dia sangat maskulin, dan mungkin nanti teman-teman akan lihat dia tuh sangat rough sekali, tapi pada titik tertentu dia itu sebenarnya sangat sensitif. Dan mungkin itu yang saya coba emulasikan, sensitivitas ini ke romantisme yang mungkin kita ceritakan di garis pendek. Co-actor saya luar biasa, satu. Saya memiliki dua sutradara yang sangat kaliber tinggi sekali, Kamila Andini dan Mas Iva. Dan producers plus juga showrunners. So I don't know ya, challenge-nya apa ya? Mungkin aku nggak begitu banyak ya, mungkin lebih kepada saya pengen memainkan peran ini sebaik mungkin, sepresisi mungkin kata tepatnya. Kalau aku tambahin, kalau dari aku
mungkin kalau adegan tertentu tuh pada saat kita udah berhasil memasuki karakter gitu ya, kan ini kan prosesnya panjang nih, berbulan-bulan. Proses masuk ke dalam karakter tuh dicicil gitu, nggak bisa langsung jrek masuk gitu aja gitu, jadi dibangun gitu karakternya. Pada saat sudah berhasil masuk dan menguasai si karakter ini, jadi nggak sulit. Jadi seluruh proses itu lancar dan jadi nggak ada yang sesuatu yang sulit hanya karena adegan apa, nggak ada sih gitu loh. Cuma aku bisa jawab pertanyaannya dengan cara masuk ke dalam karakter memang sulit. Jadi memang masuknya itu memang nggak gampang, jujur aja. Jadi memang perlu banyak banget kesabaran, persiapan. Salah satunya gini, teman-teman aku tuh kayak jadi aktor kan banyak kerja sendiri, di rumah juga banyak bikin PR-nya. Jadi selain ada acting coach-nya, ada reading-nya, tapi di rumah aktor itu juga harus berlatih dan mempersiapkan diri. Nah itu tuh banyak dilakukan sendiri gitu loh. Jadi aku tuh bikin kayak kedisiplinan waktu, alokasi berapa jam di rumah, di ruangan sendiri, nggak nyalain TV, nggak nyalain internet, nggak pegang handphone, bener-bener fokus cuma nulis tangan aja, karena Dasyah itu kerjaannya nggak terlalu banyak interaksi sama orang, nggak terlalu banyak ngobrol, tapi dia banyak nulis catatannya dia sendiri. Akhirnya itu aku jalanin gitu, itu sama berbulan-bulan, berminggu-minggu, kayak gitu-gitu sih. Jadi itunya sih untuk masuk ke situ tuh pertama-tama depresi banget. Sementara aku kan orang yang seneng hangout sama temen-temen gitu, pergi jalan-jalan. Jadi buat aku ini sesuatu yang jauh banget dari diri aku, dan memang perlu pasrah banget. Memang di sini aku belajar banget bahwa memang aktor tuh kayak budaknya karakter gitu. We serve the character. Jadi emang kita harus surrender, kita harus pasrah, kita harus ikhlasin aja. Karena emang di sini tugasnya aktor adalah untuk menyerahkan diri kepada karakter. Kalau karakternya membutuhkan aktornya untuk melakukan itu semua, ya kita harus jalanin dengan legowo gitu.